Shalom semuanya. Kita sekarang mau ngapain sih? Kita sekarang mau PA. Nah, PA kali ini ditemani oleh saya, Tere, Eca, dan Mbak Woro. ya, Sebagai pembawa firman PA pada hari ini. ya. Mbak Woro, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Tere, Kesia, baik? Puji Tuhan, baik. Mbak Tere sendiri? Baik juga. Gak kerasa ya kita sebentar lagi udah mau sekolah. Iya. Walaupun harus bangun pagi lagi, harus belajar lagi, tapi kita harus tetap semangat. Nah, biar lebih semangat lagi, Mari kita akan menyanyikan lagu Bertemu dalam kasihnya. kasihnya. Teman-teman di rumah juga ikut menyanyi ya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita ulang dari awal. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekarang marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat berkat yang Engkau berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, apabila saat ini kami akan mengadakan PA pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam PA ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, apabila sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati pembawa firman saat ini Tuhan, yaitu Mbak Woro, dan Engkau juga berkati kami agar dapat mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur, dan berserah. Haleluya, amin. Kesya, tema kita PA hari ini apa sih? Tema kita pada hari ini itu Kurindu firman-Mu. Ngomong-ngomong, kenapa sih kok teman-teman memilih tema itu? Ada latar belakang atau alasan tujuan yang mau dicapai apa? Jadi kami memilih tema tersebut karena saya dan Kesya ingin pemuda dan remaja Kristen lainnya semoga kedepannya bisa lebih mencintai firman Tuhan dan bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Mbak. Seperti itu. Iya. Kesya mau nambahin? Ya, jadi kita tuh nggak mau kalau kata orang itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi kita nggak mau hanya jadi pendengar firman, tapi juga jadi pelaku firman, gitu Mbak. Oh, seperti itu. Jadi lebih belajar sebelum kita menjadi pelaku firman itu juga jadi pendengar tentunya ya. Saya jadi ingat pernah membaca sebuah buku berbicara tentang tahapan orang mendengar. Jadi mendengar itu memang perlu belajar, apalagi mendengar firman Tuhan. Ya, lebih perlu latihan lagi. Tahapan orang mendengar itu pertama orang mendengar sambil lalu atau cuek gitu ya. Kemudian mendengar pura-pura. Jadi kayaknya mendengar tapi sebenarnya dia nggak mendengar. Nah yang ketiga orang mendengar selektif. Dia nampaknya mendengar semua tapi sebenarnya bagian-bagian pentingnya yang dia rekam. Nah yang keempat mendengar dengan sepenuhnya.
mendengar dengan penuh perhatian. Nah, ini bagian yang harusnya menjadi bagian kita. Dan yang kelima, ini yang tahapan paling akhir dan jarang karena harus melalui tahapan latihan yang panjang gitu ya, mendengar berempati. Nah, kita ini mau belajar mendengar supaya tidak seperti yang dibilang Kesia tadi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi tentang firman Tuhan. Kalau itu yang teman-teman mau, baik, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Teman-teman di rumah juga buka Alkitabnya, kita akan belajar dari Matius 13. Matius 13 ayat pertama sampai 9, kemudian disambung 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9, disambung 18 sampai 23. Saya bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan dan kita akan belajar melalui diskusi kita saat ini. Jadi teman-teman, dari cerita tadi kita mau belajar mengapa sih Tuhan Yesus memilih tentang penabur gitu ya. Sebenarnya firman ini mau bicara tentang 4 model respons terhadap firman Tuhan. Banyak orang mendengar firman Tuhan dan ada 4 model mereka merespons firman Tuhan. Seperti itu Kesia, Tere, bacaan kita ini. Nah, terus kita juga mau belajar. Kalau kita sendiri, teman-teman mungkin punya pengalaman. Pernah enggak mendengar firman Tuhan tapi kemudian lupa, cepat lupa? Atau mendengar firman Tuhan tapi terkesan sekali, tersimpan di dalam hati kita, jadi ayat emas kita, atau selalu itu
kita ingat di setiap pergumulan kita atau ketika kita punya masalah gitu. Pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah. Iya. Ada ayat-ayat tertentu yang menjadi ayat emas kalian? Ya, pasti itu menginspirasi hidup kita ya. Iya. Nah, kita akan diskusikan tentang ini. Jadi mendengar saja sebenarnya tidak cukup, apalagi tentang firman Tuhan. Kita harus berlatih. Bahkan tema hari ini mencintai, ya, mencintai firman Tuhan. Bagaimana kita mencintai kalau kita tidak mendengar dengan baik? Mbak Woro, saya Ya. mau tanya, kenapa harus penabur, kok bukan yang lain? Oh begitu, oh itu ya. Memang pada waktu itu masyarakat mayoritas adalah petani. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dengan teori bertani. Salah satunya adalah menabur benih, bertanam begitu. Tuhan Yesus memang sangat komunikatif ya ketika bicara dengan para nelayan menggunakan bahasa nelayan, bicara dengan para pekerja menggunakan bahasa buruh. Dan ini bicara dengan para petani. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Itu Tere. Iya. Terus arti tepian jalan, jalan berbatu, semak berduri dan tanah yang subur atau yang baik itu apa ya Mbak? Oh itu, jadi kita bisa membayangkan ya, kalau sebuah benih ya, bakal tanaman, itu ada yang pertama tadi apa? Tepian jalan Tepian ya. jalan. Di tepian jalan, dia tertabur di tepian jalan, kan pasti banyak orang berjalan di situ. Nah benih-benih itu akan terinjak-injak sia-sia, mati, tanpa bertumbuh. Atau tadi di bacaan kita malah diungkapkan burung-burung datang dan memakan benih-benih itu. Jelas saja dia nggak mungkin bertumbuh. Nah ini juga mengibaratkan tentang manusia mendengarkan firman Tuhan. Ada tipe yang seperti itu. Dia mendengarkan firman Tuhan tetapi dia tidak mengerti apa yang dia dengar. Dia membaca firman Tuhan tapi dia tidak paham apa yang dia baca. Seperti itu. Terus yang kedua tadi apa? Di Tanah tanah berbatu. berbatu-batu. Ya. Batu itu kan tidak mengandung banyak tanah, paling hanya debu-debu tipis gitu ya. Nah, benih yang jatuh di bebatuan tentu saja dia bisa tumbuh mungkin dengan tanah yang sedikit itu. Dia bisa tumbuh, tetapi dia tidak mungkin bisa tumbuh dengan lama atau tumbuh dengan pesat seperti benih-benih lain yang ditanam di tanah. Kenapa? Karena tanahnya hanya sedikit. Maka dia akan cepat mati, cepat layu. Karena tidak ada akar yang kuat yang menembus ke tanah untuk mencari air. Nah, ini mengibaratkan seseorang yang mendengar firman Tuhan. Memang dia paham, dia mengerti, dia menerima firman Tuhan. Wah, dia antusias sekali ketika membaca firman. Wah, ini menyenangkan. Wah, haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu dia mengalami masalah, dia langsung plek jatuh. Langsung dia terpuruk dan dia tidak percaya lagi pada firman Tuhan. Seperti itu, Kesia. Jadi dia tidak berakar. Seperti tumbuhan yang tidak berakar. Maka diibaratkan benih yang tumbuh di bebatuan. Seperti orang yang awalnya mengerti dan menerima firman Tuhan tapi langsung dia putus asa dan langsung dia patah semangat ketika punya masalah. Yang ketiga tadi? Semak berduri. Semak berduri. Nah, benih tumbuh jatuh di tanah, tetapi tanah itu ada semak berduri. Nah, ketika benih ini tumbuh meninggi, dia terhimpit. Dia tidak bisa tumbuh sempurna seperti tumbuhan lain yang bebas di alam yang bebas. Nah, maka dia tumbuhnya susah gitu ya. Nah, ini mengibaratkan tentang seseorang yang mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, tetapi dia menyimpan firman Tuhan itu bersamaan dengan hal-hal lain di dalam hidupnya
yang kemudian membuat firman itu kalah posisinya. Ya, dihimpit oleh rasa iri, rasa cemburu, rasa khawatir, rasa marah, rasa apalagi ya kira-kira ya yang jadi persoalan-persoalan berat atau rasa dia tergiur oleh kekayaan hidup atau mencari kesenangan diri. Nah, jadi firman Tuhan terkubur oleh hal-hal itu semua. Nah, itu yang diibaratkan oleh benih yang tumbuh di Semak berduri. tanah yang ada semak durinya. Dia hidupnya terhimpit oleh masalah-masalah hidup. Maka tidak bertumbuh orang yang seperti itu. Dan yang terakhir tadi, Tanah yang subur. tanah yang baik dan subur. Ya sudah bisa dipastikan. Tanah yang ideal, tanah yang subur, pasti benih itu akan tumbuh. Dia akan berakar kuat karena dia bisa menembus tanah untuk mendapatkan nutrisi-nutrisi, makanan-makanan, asupan-asupan untuk tumbuhan itu berkembang. Dan ke atas pun dia bertumbuh karena dia cukup matahari, tidak terhimpit oleh semak duri, ya. Dan dia bisa bertumbuh dengan leluasa, mungkin tampak gemuk, subur, hijau, mekar gitu. Nah, sampai kemudian dia memberikan hasil, membuahkan hasil. Nah, itu sudah jelas ya tentang tempat-tempat di mana benih-benih itu bisa bertumbuh dan tidak. Lalu dari semua jenis benih yang tumbuh di tepian jalan, bebatuan, semak berduri, dan tanah yang subur tadi, kalau dikaitkan dengan respon pendengar firman tadi, bagaimana ya Mbak? Respon. Ya. Jadi benih yang tumbuh di pinggiran jalan itu sama seperti orang yang mendengar firman Tuhan, tapi responnya rendah. Artinya dia nggak ngerti, nggak paham gitu. Dia hanya mendengar saja, tapi nggak peduli. Ya, yang penting saya tahu, yang penting mendengar. Ibadah ya dia mendengar, tapi dia nggak tahu untuk apa firman itu mau dikemanakan firman itu. Dia tidak menyimpan di dalam hatinya. Dia mendengar tetapi tidak menyimpan dalam hatinya. Itu respon tipe yang pertama. Nah, terus respon yang kedua, jika benih yang jatuh di bebatuan. Ya, itu tadi orang yang merespon firman Tuhan sesaat saja. Dia senang ketika membaca, ya. Dia bersemangat ketika tahu isi firman Tuhan itu. Dia menerima, tetapi kemudian dia cepat meninggalkan firman itu ketika dia punya masalah. Firman ini enggak cocok, firman ini tidak sesuai dengan hidup saya. Dia cepat tidak percaya lagi pada firman Tuhan. Maka sama-sama tidak bertumbuh dengan yang pertama tadi. Dan yang ketiga, yang seperti semak berduri, itu orang yang responnya terhadap firman Tuhan itu tidak menempatkan firman Tuhan pada hal yang utama. Tidak menempatkan firman Tuhan pada bagian utama di hatinya. Ya, bagian yang terbawah mungkin. Kenapa? Karena yang diutamakan dia yang itu tadi, yang himpitan-himpitan hidup seperti iri hati, kebencian, kepahitan masa lalu, keputusasaan, kekhawatiran. Wah, besok aku gimana ya? Besok sekolah di mana? Nanti aku kalau gede jadi apa? Kekhawatiran itu sampai meniadakan, sampai menghilangkan, sampai melupakan firman Tuhan. Itu respon yang digambarkan pada benih yang tertabur di tanah ketiga tadi, ada di dalam himpitan. Nah, yang terakhir tadi di tanah yang subur. Di tanah yang subur. Ya. Itu berarti orang yang merespon firman Tuhan, mendengar dengan baik, memahami dan menerima, menyimpan di dalam hatinya, tidak berhenti di situ, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dia menjalankan seperti tadi yang dibilang Kesia. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Itu yang dimaknai
dengan berbuah. Kata berbuah. Kata berbuah itu artinya orang bisa melihat apa sih yang dia dengar, apa sih yang tersimpan di hatinya, apa sih yang dia pikirkan, apa sih yang dia tahu tentang firman Tuhan. Jadi firman itu adalah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah lagu yang menunjukkan bahwa hidupku kitab terbuka yang dibaca oleh sesamamu. Nah itu berarti orang yang berbuah, yang bertumbuh dan berbuah itu orang yang mendengar, menyimpan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Oh, jadi ada pembanding antara 3 tempat yang tidak membuat bertumbuh dan berbuah dengan 1 tempat yang membuat bertumbuh dan berbuah gitu ya, Mbak? Betul sekali, ya. Jadi 3 tempat yang membuat kita tidak bertumbuh adalah pinggiran jalan, tempat bebatuan, dan tanah yang penuh dengan semak berduri. Nah, jadi kita hendaknya menjadi pendengar firman, jangan seperti ketiganya ini. Jangan abai, jangan pura-pura mendengar, jangan tidak menerima atau memahami, jangan tidak menyimpan dalam hati, ya, dan jangan tidak berakar. Lalu jangan mengalahkan firman Tuhan dengan semak-semak duri kita. Coba Kesya, Tere pasti bisa menyebut apa kira-kira yang disebut semak duri dalam kehidupan kita. Misalnya malas, apalagi ya? Kekhawatiran, iri hati, putus asa. Banyak hal yang menghimpit kita, menghimpit hati kita sampai firman Tuhan itu tenggelam dan tidak ada lagi, tidak membekas lagi dalam hati kita. Jangan sampai. Kita hendaknya belajar dari tempat yang menyuburkan dan membuat kita bertumbuh, yaitu tanah yang baik dan subur. Hati yang siap menerima firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu firman Tuhan yang kita pergumulkan saat ini. Terima kasih Tere, Kesya untuk diskusinya. Ya, semoga ini membuat teman-teman semakin paham. Sebenarnya bacaan kita juga sudah cukup menjelaskan, tetapi asik juga kalau kita jadikan diskusi seperti ini. Ya, kita mengamini firman Tuhan saat ini, ya teman-teman. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Terima kasih untuk segala ajaran-Mu, untuk kami belajar mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, para pemuda remaja-Mu, supaya berhikmat, supaya beroleh kepandaian yang dari Engkau untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya hikmat Tuhan saja yang memampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, tolonglah kami di dalam masa muda kami supaya kami boleh mengisinya seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau Allah yang memegang masa depan kami. Kami serahkan masa depan kami, masa muda kami, sekolah kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, semuanya yang kami punya pemberian-Mu, kami mau haturkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk belajar menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Mampukan kami untuk memiliki hati seperti tanah yang baik dan subur, yang siap selalu menerima taburan firman Tuhan untuk berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan, Engkau sendiri yang akan melengkapi dan menyempurnakan segala doa permohonan kami, dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau melanjutkan persekutuan kami saat ini, dan kami mau naikkan seluruh doa kami di dalam nama Yesus.
Amin. Jadi kesimpulan firman yang kami dapat hari ini dan juga teman-teman dapat hari ini adalah kita bisa mencintai firman Tuhan dengan cara menerima, memahami, dan menjadi pelaku dari firman Tuhan tersebut. Seperti tanah yang subur yang ada di firman Tuhan tadi. Untuk menghayati firman ini, marilah kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Mbak Woro untuk firman-Nya dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti PA pada hari ini. Saat ini kita sudah berada di penghujung PA. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share YouTube channel Komaremkum. Ya, dan teman-teman selalu pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Dan juga ingat ya, stay at home. Sampai jumpa di PA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bersuka cita